Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat morning kawan-kawan. Pagi ini saya mau coba grafting lagi nih. Grafting anggur ini kemarin untuk rostock ini khusus untuk rostock. Dia ini anggur jenis CN. Jadi sudah beberapa cabang ini saya grafting. Ini contohnya ini. Nah, ini saya grafting dengan New Baikonur. Ini udah seprut, ya kan? Nah, ini udah seprut. Nah, ini kayaknya gosong, kan? Jadi dua seprut. Ini masih hijau, masih ada harapan ini hijau. Nah, nanti masih ada yang kosong lagi. Ini 1, 2, 3, 4. Ada 4 lagi yang masih kosong. Yang udah jadi ini satu yang udah tinggi. Ini kemarin jenis Dixon, kawan-kawan. Ini sudah saya sambung duluan. Ini sambungannya di sini. Ini jenis Dixon udah jadi, udah menjalar. Ini udah 4 meter ini dari sini. Jadi ini masih 4 cabang lagi yang sudah siap untuk di grafting. Jadi saya punya entres, ada yang masih hijau, ada yang udah coklat, kawan. Jadi mau saya coba ini mana yang bagus kalau entres itu. Tapi kalau maturnya ini bagus-bagus, ini udah nongol semua nih. Yang coklat pun udah nongol, yang hijau pun udah lumayan bagus juga ini. Jadi saya pagi ini mau saya grafting lagi. Yang kemarin ini yang udah nyeprot ini kemudian saya grafting tanggal 5 bulan 1 nih. Tanggal 5 bulan 1, jadi cukup lumayan lama ya. Tanggal 5 bulan 2 ini berarti udah lumayan juga, udah berapa minggu juga kan. Nah, udah seprut, alhamdulillah. Kalau yang Dixon udah lama, memang sudah duluan saya sambung kemarin kan. Ini kemarin panjang, jadi rostoknya memang sahabat jauh udah saya potong-potong, saya tancap nih. Saya tancepin nanti untuk bahan craftingan lagi sebagai barerot nanti kan. Nah, yang lainnya pun saya tancap di kebun lah nanti untuk jangka panjangnya untuk rostok. Jadi kita rostok tak perlu repot-repot beli lagi, kita pakai udah punya rostok sendiri gitu. Nah, ini caranya ini udah saya potong. Saya menggunakan gunting, saya menggunakan pisau cutter aja, sama ada lagi alatnya, ada plastik, dan ada parafilm untuk nyambung. Nah, parafilm untuk nyambung ada, ya kan? Parafilm ada, plastik ini saya bikin sendiri. Ini dari plastik wrap itu saya potong-potong untuk ngikatnya biar gampang, maka saya potong kecil-kecil ini. Jadi anggur itu sebetulnya tumbuhan yang paling gampang. Maksudnya saya bilang paling gampang itu dia itu mau sekendak kita itu dia mau gitu. Dan satu batang ini bisa kita kasih macam-macam jenis anggur variannya. Kayak ini contohnya, ini udah Dixon udah hidup ini kan. Nah, ini New Baikonur udah seprut, ya kan. Nah, ini seprut udah 2 seprut, yang satu lagi masih hijau, yang satu lagi kosong. Jadi 4 dari sambungan, 1 yang kosong. Ya itulah, kalau memang nyambung tuh nggak semuanya berhasil, pasti ada yang kosong. Semua itu perlu belajar kan, ada tahapannya. Jadi ini udah saya siapkan, ini stoknya. Ini biasanya saya kasih saya kasih ke lidah buaya. Saya kasih lidah buaya gini. Nah, ini biasanya saya basahin dengan lidah buaya. Pesonya pun misalnya gitu, biar kalau orang kan mungkin pakai alkohol, pakai apa, kalau saya pakai lidah buaya aja, kawan. Pakai lidah buaya. Kalau bisa kita waktu motong gini sekali tarik aja. Nah, gini, nah, sekali tarik.
Nah gini aja, nah, kayak gini. Kalau saya biasanya kayak gini tarik sekali yang sini, yang sebelahnya ngeratain gitu. Nah gini, ini yang coba saya interest yang masih hijau ya kawan-kawan. Masih hijau saya coba juga. Nah saya coba lagi satu lagi yang pakai interest yang udah coklat. Jadi mana nanti kemungkinannya yang cepat berhasil itu yang coklat atau yang hijau gitu. Kita harus kita bandingkan karena kita tuh masih tahap belajar semua ya. Karena saya kenal anggur pun belum lama, dan saya pun memang sebetulnya background saya memang bukan tanam menanam, karena saya hobi aja. Jadi dan mungkin ada peluang juga di sini, maka saya belajar untuk anggur ini. Nah ini yang coklat matunnya kayak gini kawan, bagus ini. Jadi kalau kawan-kawan punya anggur, udah nanam anggur, udah subur, udah lebat gitu, nggak berbuah atau buahnya masam, nah, kami juga siap untuk datang untuk untuk menyambung mengganti anggur kawan-kawan yang asam itu, ya, ganti dengan anggur import. Ini yang saya mau pakai sekarang jenis lain di sini. Nah yang tersedia di rumah itu yang saya manfaatkan. Kami itu saya tak mau istilahnya beli yang macam-macam lagi. Kita budayakan yang ada di rumah ini, yang penting hasilnya ada buahnya gitu kan, dan buahnya manis. Nah, gitu. Kita udah tak hemat-hemat lah untuk mengeluarkan biaya-biaya, karena kita masih perawatan tuh, kita masih menemukan pupuk-pupuk yang untuk pemancing ya. Selain kita pakai organik, memang kita harus ada pupuk pemancing. Kira-kira kalau ini kok nggak mau, kenapa? Kasih kita pupuk organik gitu, biar dia terpancing untuk bisa berbunga dan berbuah gitu. Nah ini contohnya, ini yang udah agak coklat kan kawan. Ini ya gitu, itu juga sama juga tadi. Kalau saya gini, kalau besetnya kiri kan sama aja. Saya biasanya gini, sekali tarik aja. Nah gini, kurang dalam, ulang lagi. Nah, sampai kayak gini, kurang lagi. Kalau saya gini, nah ini yang gabusnya itu biasanya ini sampai yang nampak. Nanti dari balik di sini tipis aja nganunya. Nah, biasanya kita tipis. Nah, gini, nah, ini udah runcing kawan kan. Nah, ada runcing kayak gini. Ini kayak gini lah. Nah, gini. Yang sebelah ini bisa tebal, yang sini tipis saja. Biasanya gitu kalau saya bikin gitu. Memang saya nggak punya teori khusus kan, kita pun nyoba-nyoba, istilahnya kami pun pakai eksperimen, langsung praktek itulah. Jadi sambil diamati, kita itu harus pandai ngamati juga mana sih yang kira-kira cocok, kita amati, kita kerjakan kayak gitu lah. Nah itu, nah terus cara belahnya gini. Nah ini belahnya biasa aja, langsung kita belah nih, langsung kita belah. Kalau memang sini agak tebel itu, kalau bisa jangan tengah-tengah, kalau bisa agak nyamping ya. Karena kalau pas tengah-tengah itu biasanya kan pas gabusnya kan. Jadi agak samping aja kita belah. Kira-kira ya sesuai dengan yang entres yang kita potong tadi, yang kita sisip tadi. Nah, gini. Pelan-pelan, aduh ini putus. Nah, ini udah kayak gini, kadang-kadang agak apa kan. Kalau kita agak minggir kadang-kadang gini, jadi kita harus ya itu ada yang minggir, ada ini kan sedalam tebalnya karter ini biasanya saya udah cukup biasanya. Kalau saya sih biasanya gitu. Gitu. Terus kita langsung tancapkan gitu. Nah, gini kan. Udah jadi gini, kita ikat, dapat potong film, film ini dia elastis ya. Kalau ini kayak solasi tapi elastis, dia bisa ditarik gini. Jadi kalau kita sebelum pakai kita tarik dulu gini. Nah, kita
tarik ini. Nah, gini. Lalu kita ikatkan di sini. Nah, gini. Nah, ini yang pakai parafilmnya. Cuman biasanya saya lapisin pakai ini lagi, pakai plastik wrap. Setelah itu untuk dasar pertama nggak banyak-banyak, pas pakai plastik wrap ini saya kasih lagi biar kuat ya. Karena kalau dia kalau nggak kasih ini, nanti kalau 2 minggu udah seprut gitu, kita lupa kadang-kadang dia belum kuat nempelnya kawan. Jadi kadang-kadang dia nanti pecah. Kalau 2 minggu itu kan biasanya plastik parafilm nanti kan pecah dia. Jadi takut kadang-kadang itu sambungannya menganga, nggak rapet gitu. Jadi biasanya saya tambah plastik wrap gini, dibungkus sampai atas. Yang ujung itu bisa berapa putaran lah, karena dia nanti kan biar kedap udara, biar nggak cepat busuk dia. Nah, gitu. Nah, jadi biasanya habis itu terus kita kasih spidol biar nempelnya nggak hilang. Kita kasih spidol gitu. Terus kasih kayak ini. Biasanya pakai ini, kasih kode aja kita tahu dah. Oh ini kayak saya nih, nggak bisa, jadi kita buat spidolnya nggak tahu nih. Apa kita ingat-ingat aja, ini lendis nanti pakai ini pula, warna ini pula. Sudah nggak apalah sementara ya, kasih warna ini. Saya singkat biasanya LD gitu aja, LDS biasanya gitu. Nah gitu, saya kasih itu begitu, kira-kira begitulah cara grafting. Nah, biasanya kalau kita nyambung itu kawan-kawan, kalau yang sudah hidup kayak gini itu biasanya kan ini banyak mengalir air biasanya. Nah, makanya kalau mau nyambung usahakan ini nggak usah disiram. Jadi dalam yang tanaman yang kita mau sambung itu nggak usah disiram, supaya airnya yang keluar dari yang batang yang mau kita sambung ini dia nggak banyak kita. Nah itu kalau banyak nih kadang-kadang di sini busuk dia, karena di sini basah terus sambungannya kan. Nah dia nggak boleh terlalu basah terus di sambungan sini. Nah, itu yang menyebabkan busuk, makanya nggak jadi. Nah kayak gini mudah-mudahan dia jadi. Ini udah ada daunnya kan, udah ada daunnya. Kalau ini jelas gosong nih, kalau ini gosong kita potong aja. Kita potong nih, potong pasti gosong. Nah, gosong dia. Nah gosong ini nggak jadi dia kalau kayak gini. Nah nanti dia tumbuh lagi, dia besar lagi, bisa disambung lagi. Makanya kalau kita nyambung itu kita jangan habiskan lagi di sini, sisain 2 mata tunas. Jadi nanti kemungkinan kalau nggak jadi di sini, ini bisa tumbuh lagi. Kayak ini saya sisain 1 tunas saja nggak apa, karena ini kayaknya. Nah ini T1 ini masih bisa, nanti kalau ini pun nggak jadi, ini tumbuh lagi gitu. Nah, itu caranya kira-kira untuk menyambungannya. Nah, coba kita lanjutkan lagi yang berikutnya, yang ini ya, kita potong lagi. Nah ini kita potong lagi. Kita coba sambung lagi. Dan yang sekarang ini kan batang yang coklat yang hijau ya kawan-kawan. Jadi ini mana yang bagus itu yang mana. Cuman kalau yang coklat ini, kalau biasanya kalau batang sambungannya ini atau rostok ini udah tua, bisa ini kadang-kadang ini tumbuh langsung bawa bunga dia. Nah karena ini dia punya interestnya kan udah coklat ini, dan udah besar dia mata tunasnya tuh, mata patnya tuh besar. Kemungkinan kalau seprut ada yang bawa bunga gitu. Cuman kalau saya biasanya bunganya nggak saya piara, saya buang.
karena kita kan mau bentuk tersier yang agak tinggi. Nanti kalau udah kena bunga duluan dia nggak mau modot ya, biasanya berhenti daunnya, nutrisinya lari ke bunga. Makanya biasanya kalau saya ada bunga ini sengaja emang saya buang, biasanya banyak itu pokoknya itu ada bawa bunga saya buangin. Nanti saat nanti saya videokan khusus. Jadi kita hari ini memang khusus kayak gini kan, airnya banyak kali ya, banyak kali dia airnya netes terus ini. Makanya kita sebelum sambung itu biasanya kita potong dulu biar nanti nggak kebanyakan airnya. Kayak gini kita potong aja, kita potong dulu. Ada daunnya, itu baru kita sambung, karena kan kalau basah itu kadang-kadang susah. Kalau basah itu kadang-kadang bikin busuk dia. Satu dua, kita cari banyak, kita punya entres itu ya, kayak gini lah kawan-kawan. Nanti kalau entres kayak gini ini kita manfaatkan kalau memang kawan punya anggur yang nggak manis itu, atau punya anggur jenis yang lain pengen ditambah dengan varian yang lain, nanti kita bisa saling berbagi kayak gini, berbagi entres kayak gini. Kalau makanya saya pengen di Bintan ini kita semua bisa nanam anggur gitu. Jadi nanti kalau semua banyak penanam anggur, nanti kita enak, kita saling tukar-tukaran entres kayak gini. Yang satu punya apa, yang satu punya apa, kita tukar-tukaran aja. Jadi nanti mudah-mudahan di Bintan ini anggur, orang mau nanam anggur lah, yakin lah orang nanam anggur itu sebenarnya nggak susah. Maksudnya nggak susah itu untuk membuahkannya nggak susah, dan anggur itu nurut sama tuannya. Tumbuhan surga satu ini nurut sama tuannya. Jadi kalau kita mau membuahkan anggur itu bulan 1 gitu ya, jadi hitung mundur ke belakang, jadi 3 bulan menjelang bulan 1 itu kita pupuk, kita pangkas untuk pembuahan. Jadi anggur itu cara buahnya selera yang nanam gitu. Jadi bukan lain dengan di Eropa. Kalau di Eropa kan karena musimnya lain kan, jadi dia secara ada musim es itu dia otomatis sendiri. Kalau kita di Indonesia ini, di tropis ini, sesuai dengan kita, selera kita. Jadi rata-rata umur anggur itu kan 3 bulan lebih ya, umur dari bunga sampai masak, dari matang itu 3 bulan lebih. Ada yang 100 hari, ada 95 hari kalau nggak salah gitulah. Saya pun masih belajar juga, jadi ya kita ngamati lah yang udah kita tanam tuh berapa bulan gitu matangnya. Jadi itulah hebatnya anggur itu tumbuhan yang nurut sama tuannya, jadi kalau tuannya mau membuahkan bulan berapa, kalau kita lebaran nanti ya, yang contohnya yang jenis akademik yang saya punya itu saya planning kan, kemarin udah saya planning. Jadi sekarang udah jadi berry itu ada 25 dompol lah. 25 dompol itu nanti saya videokan juga untuk kawan-kawan biar semangat. Itu perkiraan nanti puasa itu udah masak gitu. Jadi itu nanti buka-buka lebaran itu masih banyak. Jadi kalau ada kawan-kawan yang datang itu bisa nengok, bisa nyicip juga gitu. Nah itu enak, itulah kawan-kawan, kami berbagi ini, kami pasti belajar juga. Cuman ngasih semangat, ngasih kepada kawan-kawan bahwa nanam anggur itu bisa dan nggak susah gitu. Nggak susah, itu udah banyak juga saya tanam di pot-pot ya, bahkan semua saya belajar semua itu. Memang pertama makanya itu saya bolak-balik ngomong, kalau udah ada yang nanam anggur di Bintan ini, yang belakangan ini sebenarnya gampang aja. Jadi nggak usah segan-segan, datang aja langsung nanya-nanya. Kalau syukur-syukur kalau pas ada bibit bisa beli bibit kami, karena kami pun masih belajar juga bikin bibit. Karena bikin bibit anggur itu tidak semudah nanam singkong gitu. Jadi bikin bibitnya itu yang susah. Makanya kalau dibilang harga anggur sekian tuh jangan heran, karena di Jawa sana sekarang ini pun masih ada anggur yang harganya satu bibit itu 2,5 juta itu masih ada. Namanya New Saint Muscat, ini baru ngetop sekarang 2,5 juta harganya, itu masih ada yang 700.000 banyak. Kalau yang tanam ini kan kalau orang dibilang itu jenis lawasan. Kita anggur memang gitu sebenarnya, sirkulasi terus. Mau jenis lawasan jenis baru itu sebenarnya sama aja, tinggal pengelolaan kita aja. Intinya kalau anggur impor itu manis gitu aja. Tapi dan lagi kalau Anda tidak punya kalau Anda sudah nanam anggur, kalau nanam anggur nggak manis atau udah kami melayani jasa untuk penggantian
varian anggur impor ya kan, hubungi kami aja atau apa, nanti kami datang, kami usahakan sambung sampai hidup istilahnya, sampai hidup kita sambungkan. Itu nanti hubungi aja kami di channel kami, Kebun Anggur Pak Yali ya. Jangan lupa ya nanti kawan-kawan, supaya berkembang channel kami ini, tolonglah di like, subscribe, dan komen, supaya kita nanti di Bintan ini ya syukur-syukur bisa swasembada anggur. Itu impiannya kan. Kalau saya itu istilahnya cuma menjadi inspirasi, mungkin generasi berikutnya yang punya lahan, punya apa, nanti bisa saling sharing kan, punya lahan lebih luas, punya modal paling luas, nanti kami pun bisa untuk menyumbangkan lah mungkin pengalaman saya. Saya memang bukan ahlinya, tapi mungkin dari pengalaman saya, cara nanam saya, oh ini loh karakternya yang di Bintan yang cocok ditanam itu. Mudah-mudahan dari situ nanti kita saling bisa berbagi gitu. Bisa berbagi, jadi kita nggak jadi kita, kalau kita namanya katu mencoba, udah ada ilmunya apa aja ya, kalau udah ada ilmu dan pengalaman, mudah-mudahan kita nggak terlalu menyimpang jauh dari tujuan kita gitu. Tapi kalau kita belum punya ilmunya, kayak saya baru-baru nanam anggur ini, karena saya tertarik anggur itu bulan Oktober 2019 itu kalau nggak salah, atau 2020 kalau nggak salah, itu 19 lah, terus 20 lah, 2020 itu saya kenal kan, saya kerja lagi, ada kepada ada pensiun lah, makanya saya coba itu pertama-tama ya banyak modal kan, karena kita nggak ada ilmunya sama sekali, kita sharingnya cuman penjual bibit yang dari Jawa sana kan, kita nggak tahu. Jadi kalau langsung ada yang di Uban udah ada, Tanjung Uban di Bintan udah ada, Anda kan bisa langsung datang ke lokasi, menengok kenyataannya, oh ini kenapa, karena nanam anggur itu terus terang aja, kalau nanam anggur saya di sini nggak ada yang mati, yang saya tanam alhamdulillah nggak ada yang mati itu. Cuman kalau anggur itu kan ada kadang-kadang, kenapa ini kok tumbuhannya kok cepet, ini kok lambat, gitu. Itu ada memang kayak gitu. Padahal kadang-kadang bingung kita, medianya juga sama ya kan, cara pupuknya juga sama, tapi itu hasilnya kadang-kadang nggak sama gitu loh. Entah itu dari bibitnya, dari apa, makanya itu kami pun masih terus belajar. Kira-kira mana batang bawah itu yang cocok untuk di Bintan, terutama di wilayah daerah Uban ini, yang tanpa repot-repot kita bikin media yang macam-macam, itu yang baru saya coba juga. Nah, itu selanjutnya ini ya, ini masih berair, ini biar agak kurang airnya dulu, kita santai aja dulu pagi-pagi ini, pemanasan biar santai. Ini alhamdulillah inilah muka-muka ini jadi, ini udah ini balkonnya. Jadi ini satu pot kecil ini dari ban itu mobil golf itu, ini saya isi, kemudian saya tambah sedikit. Cuman ini jenis CN ini memang akarnya sangat hebat ini. Kemarin saya taruh di bawah itu di tanah kan, kemarin nggak taruh di sini. Ini akarnya udah kemana-mana, udah tembus kemana-mana ya. Jadi saya rasa ini pun bisa lah, rekomen juga ini untuk batang bawah nanti. Jadi untuk ceritanya, kalau anggur itu kalau bisa kan batang bawah sendiri, batang atas yang impor itu selera kita gitu kan. Jadi batang bawah itu yang menentukan dia mencari nutrisi sendiri makan. Jadi kalau kita grounding ke tanah langsung itu, dia tuh akarnya cepat kemana-mana, itu yang kita harapkan, yang cocok di Bintan ini. Kalau menyambung tuh kayaknya itu selera kita, mau kita kasih jenis anggur apa selera kita. Tapi yang cocok dengan cuaca di sini kan, yang saya tanam kan udah ada Ninel ya kan, ada Dixon, ada Tran, ada Jupiter. Kalau Jupiter ini memang gampang, buahnya gampang, jadi mana-mana buah. Jupiter, kalau Jupiter itu memang gampang berbuah. Cuman kita mau eksperimen juga, kasih ke CN ya kan, kita biarkan liar gitu, jangan kita buahkan dulu sampai mengejar kemana biar hebat, karena dia buahnya paling gampang ya, Jupiter itu. Dan rasa buahnya pun lain dia ada. Kalau kita makan anggur Jupiter itu jangan satu-satu, karena buahnya kecil-kecil, sekelereng-kelereng itu dia kan. Sekelereng itu kalau makan tuh 5 atau berapa biji kita makan sama-sama tuh ada sensasi di mulut, itu ada rasa enak lah pokoknya, kayak ada permen-permen apa gitu, baunya enak, sedap ya. Makanya kalau orang anggur itu wajib punya, dan gampang untuk dibuahkan ya.
kayaknya kalau bibit kami nggak ready, kalau bibit terhabis kemarin bikin ada berapa batang tuh habis. Jadi itulah memang yang saya sarankan biar orang untuk menarik pertama itu yang gampang berbuah dulu gitu aja. Nah, tapi ternyata lainnya pun sebenarnya setelah kita pelajari pelan-pelan memang semuanya sebenarnya nggak susah juga kawan. Jadi istilahnya apa ya, istilahnya nanam anggur tuh membuahkannya nggak susah tuh ya. Terus terang aja kalau membuahkannya, saya bilang saya bukan bicara ngomong besar ya, kenyataannya tuh memang nggak susah, cuman bikin tanaman itu subur itu yang kita perlukan kan, supaya tanaman itu subur. Nah, ini kalau subur itu cara cara merawat, cara cara ngurusnya, cara motongnya apa, karena saya pun dari yang pertama tuh banyak juga yang salah salah kayak saya bilang salah asuh. Kita kadang-kadang kan biarin aja kayak apa, tapi kita nggak apa-apa, namanya kita belajar kan, lama-lama kan ilmunya nambah. Oh, kalau nanam anggur tuh biar gini rimbun, nggak perlu rimbun-rimbun. Jadi sebenarnya nanam anggur tuh nggak perlu rimbun-rimbun dia. Justru karena rimbun itu kadang-kadang kalau musim hujan rawan dengan jamur-jamur karat itu, apa namanya, apa kayak di bawah daunnya itu coklat-coklat kayak bintik-bintik ada karat kayak itu, kadang-kadang ada putih-putih itu apa namanya, embun tepung lah apa, pokoknya banyak lah itu di apa di anggur itu istilahnya banyak-banyak. Teman saya pelajari sendirilah yang kayak gitu-gitu, kita nggak apa kan, yang penting kita tahu aja, oh ini jenisnya ini, penyakitnya gini. Nah itu kita harus paham juga. Jadi itulah sebetulnya kalau nanam, intinya itu nanam aja, nggak usah mikir berbuah dulu. Mudah-mudahan kalau Anda serius menanam, Anda sayangi pohon itu subur, nah, pasti berbuah. Kalau nggak berbuah nanti saya ikut datang. Nah, datang nanti saya bagi pengalaman saya cara membuahkannya itu kayak apa gitu. Itu ya, itu aja kan untuk nggak susah. Saya kira tutorial sambungan ini untuk satu ini cukup, yang lainnya saya nunggu agak agak kering air itu, karena kalau masih basah gitu biasanya biasanya apa nanti lama apanya ini. Jadi saya mau ngasih contoh aja bahwa, saya ulang lagi, bahwa Anda punya pohon anggur yang nggak manis ya kan, jangan dimatikan, istilahnya jangan dicabut atau jangan dimatikan. Nah, panggil saya menyediakan jasa untuk mengganti varian anggur Anda yang asam jadi manis ya kan. Itu ya, mudah-mudahan pasti berubah manis. Jadi anggur yang asam tadi berubah manis. Yang penting intinya pohon anggur Anda sehat, subur. Saya siap untuk mengganti varian sampai berhasil. Ya, jasa dari kami sediakan ada entres. Kalau Anda pengen kirim dari Jawa monggo, kalau ingin ngambil dari tempat kami ya, yang ada di tempat kami saya lebih senang. Jadi bisa saya pilihkan mana-mana kira-kira entres yang berpotensi membawa bunga dan hidup gitu kan. Jadi kalau nanti kan, jadi satu batang anggur itu bisa dikasih 3 atau dua varian itu bisa. Cabangnya nanti kita sambung, ada cabang yang sebelah kiri kita kasih varian A, di cabang sebelah kanan kasih varian B. Kalau enggak kasih nama atau tag name, istilahnya kalau di anggur itu tag name, biar enggak apa. Tapi biasanya kalau saya, karena belum pengalaman kemarin, nggak tahu lah bercampur-campur apa, yang penting nanti kalau berbuah kan ketahuan gitu aja. Nanti kalau udah berbuah, nah oh ini jenisnya ini, kita tahu karena kita bisa nengok di Google kan, anggur yang merah daunnya kayak gini, kita bandingkan, oh ini jenisnya ini, bayangan-bayangannya kayak gitu aja. Nah, itu aja. Kalau misalnya kalau anggur itu kan yang banyak itu yang warna merah kan, kalau yang warna hitam itu setahu saya kan paling-paling akademik, yang kayak tanam yang lagi berbuah itu Goswi, terus yang lainnya itu kan yang modelnya hampir-hampir sama. Saya ada beberapa banyak tanaman itu yang saya tanam, sudah saya tanamkan dari yang belum berbuah sampai sekarang, yang apa, yang taladun. Taladun belum berbuah itu kalau tengok di kawan-kawan itu memang cantik, di bawahnya merah merah merona, merah marun, cantik. Ini belum berbuah pula dia. Terus pun saya tanam di planter bag gitu. Tanam di planter bag, tapi nggak apalah, kita sabar, nanti kalau waktunya apa pasti berbuah. Yang lainnya hampir sudah berbuah semua.
Ada saya punya varian dari yang gampang duluan, Jupiter ya kan, Ninel, Transfiguration saya punya ya kan, Academic, terus Wing, Treasure, Dixon, The Never, New Conor, Original punya Harold, ada Livia, banyak macam kawan. Saya tanam semua di sini. Jadi ayo kita sama-sama Bintan ini kita ramaikan dengan pengangguran. Itulah orang hobi anggur. Nah, istilah kita pengangguran yang tidak pernah menganggur, karena kalau Anda udah kena virus anggur, Anda pasti saya jamin Anda tidak pernah akan menganggur, karena Anda terus tergelitik dengan pohon-pohon Anda. Itu. Sekian dulu kawan-kawan ya. Kita ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat mencoba nanam pohon anggur.